Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah cerita lanjutan dari video kita sebelumnya yang berjudul Tumbal. Buat kalian yang belum dengar cerita part satunya, boleh cek di video kita, judulnya Tumbal. Dan buat kalian yang udah dengerin dan nungguin kelanjutannya, langsung aja tonton video ini. Dan buat kalian yang pengen baca langsung tweetnya, silakan klik link yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Sudah 40 hari kematian adikku. Sudah berapa kali aku mengusulkan untuk diadakannya tahlilan. Namun, semua sia-sia. Dari kematian masku hingga adikku, tak pernah bapak ibu mau mengadakan pengajian. Siang ini pun aku kembali berbicara untuk mengajukan kembali rencana tahlilan. Namun, bapak sudah bilang kan tidak usah begitu. Orang mati ya wis mati doakan. Juga percuma gak akan nambah pahalanya. Bentak bapak. Aku hanya bisa menangis diam. Kamu sih budak. Bapak bilang begitu sudah berapa kali, masih saja. Jawab ibu sambil memukul bahuku, lalu ia pergi meninggalkanku. Aku pun berjalan menuju kamarku, dan menangis. Tanpa terasa aku ketiduran. Dan saat bangun, aku lihat jam di dinding ternyata sudah pukul 8 malam. Suasana kamar gelap gulita. Sebab aku lupa menyalakan lampu. Aku berjalan meraba ke arah saklar lampu. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja aku seperti tersandung sesuatu, hingga membuatku ambruk jatuh ke lantai. Bruk! Aku berusaha bangkit kembali dengan bersusah payah, dan berhasil menggapai sebuah pegangan yang kupikir pegangan itu adalah tiang tas saat itu. Tetapi saat ku sentuh, mengapa pegangan itu lembek dan ngeres seperti ada pasir-pasirnya begitu? Aku mencoba mengalihkan pandangan dan terus bangun sambil berpegangan. Perlahan-lahan, sampai di atas pegangan itu semakin basah dan mulai tercium bau aneh. Aku yang merasa janggal buru-buru berdiri dan berjalan ke arah saklar lampu. Lalu cepat-cepat aku menyalakannya. Namun saat lampu kunyalakan, tak ada apa-apa di situ. Cuma ada benar sebuah tiang tempat menaruh tas. Aku pun berpikir mau berwudu, ingin sholat dan mengaji saja untuk mendoakan kepergian saudaraku. Aku pun berjalan menuju kamar mandi. Namun saat baru saja aku memasuki kamar mandi, ada suara dentuman yang kencang sekali dari kamar sebelah. Aku mencoba menepis dan tidak ingin mencari tahu apa itu yang jatuh. Aku tetap meneruskan masuk ingin berwudu. Namun ada yang aneh. Saat aku membasuh mukaku dan menghadap ke atas, aku melihat wajah yang hancur penuh dengan belatung tepat di depan mataku. Aku pun langsung menjerit, berteriak minta tolong. Namun, bapak ibu seolah tidak mendengarnya. Saat sudah agak tenang, aku melanjutkan wuduku dengan tutup mata saja. Aku pun selesai wudu dan langsung melaksanakan sholatku saat itu. Namun, ada yang aneh. Saat sedang melafalkan bacaan surat pendek dalam surat, di belakangku muncul suara. Jangan sholat kalau tidak mau celaka.
Dan aku pun penasaran, dari mana datangnya suara itu. Aku mencari ke sekeliling, karena aku mengenali suara tersebut. Suara itu adalah suara masku. Mas di sini, ucapku. Namun, hening yang kurasa. Kembali tak ada jawaban apapun, bahkan suara binatang malam pun tak aku dengar. Hiruk pikuk kendaraan lalu lalang pun tak ada. Astagfirullahaladzim. Aku beristighfar kembali harus menerima kenyataan bahwa masku sudah tiada. Tak mungkin ia di sini, karena ia pasti sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berjalan mengambil mukena dan sajadah. Kugelar sajadah dan mulai memakai mukena. Saat aku mulai niat dan berucap, Allahu Akbar, tiba-tiba saja lampu kamar seperti berkedip. Dan tak lama terdengar suara bunyi benda berjatuhan dan pecah dari lantai 1. Aku tak menghiraukannya, lalu kembali melanjutkan sholat. Tidak terjadi apa-apa sampai aku sujud. Namun, saat bangun dari sujud, tepat di hadapanku terdapat wajah pocong yang seram sekali. Wajahnya hangus terbakar dengan bola mata yang menghilang itu. Tubuhku bergetar hebat, namun aku berusaha menahan diri dan terus melaksanakan sholat. Aku kembali lagi sujud, dan ketika aku bangun lagi ingin berdiri untuk ke rakaat kedua, sekelilingku penuh sekali dengan pocong. Bau bangkai menyeruak memenuhi seisi kamar. Aku tetap pada fokusku, melaksanakan sholat walau sekelilingku penuh dengan pocong-pocong berdiri. Namun ketika aku ingin rukuh dari belakang, seperti ada yang mendorongku, sehingga aku tersungkur jatuh. Dan seketika semuanya gelap gulita. Aku terbangun. Entah berapa lama aku tertidur saat itu. Yang jelas, aku terbangun karena merasakan sakit di tubuhku. Perlahan, penglihatanku mulai kembali jelas. Kulihat Kak Nur ada di sisiku. Kamu sudah sadar? Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Dek. Ibu, bapak, dan suamiku. Ia menahan nangis seperti tidak kuat melanjutkan kalimatnya. Namun, saat aku ingin bertanya dan menjawab kalimatnya, aku tak mampu mengeluarkan suara. Ku coba menggerakkan tubuhku, tapi tubuhku juga tak mampu digerakkan juga. Apa yang terjadi ini, Tuhan? Tanyaku dalam batin. Ayo bangun, Dek, bangun, ucap Kak Nur. Aku yang tak merespon hanya dapat menitikkan air mata, membuatnya seperti sadar aku tak dapat bergerak. Ia pun membantuku bangun. Namun, tubuhku bagaikan batu yang kaku dan berat sekali saat itu. Ia berlari berteriak seolah mencari pertolongan. Saat ia meninggalkanku, tiba-tiba saja muncul sosok wanita yang menyeramkan. Wanita yang kulihat berhubungan dengan Mas Angga. Wanita itu mendekat ke arahku. Dengan menjulurkan tangan ke depan, kuku-kukunya yang panjang dan terlihat tajam seperti pisau itu, seperti diarahkan kepadaku. Aku mencoba bergerak, namun tak bisa. Perlahan ia terus-menerus mendekat dan seketika sampai dekat denganku. Ia mencabik-cabik tubuhku dengan kukunya. Rasanya sakit sekali. Namun aku tak dapat berteriak ataupun bergerak pergi. Saat itu, di keheninganku aku mendengar seperti suara orang ramai naik tangga. Dan tiba-tiba saja makhluk itu menghilang. Kulirikan mataku ke arah pintu. Kulihat Kak Nur bersama beberapa warga datang. Mereka segera mengangkatku turun ke bawah dan menaikkanku ke belakang mobil bak. Terpaksa tidur di sini, Mbak. Badannya kaku, gak akan bisa duduk, ucap seorang warga. Gak apa-apa, Pak. Yang penting kita pergi dari sini secepatnya. Saya akan temanin di belakang,
ucap Kak Nur. Kak Nur pun naik dan duduk di sebelahku sambil menangis. Ia menyelimutiku dengan kain supaya tak dingin katanya. Di perjalanan ia bercerita bahwa semua saudaraku tak ada karena ditumbalkan oleh ibu dan bapak. Bapak ibu melakukan ini atas bimbingan suaminya. Kak Melati berselingkuh dengan suaminya. Ia bercerita sambil tersendu-sendu. Ingin sekali aku memeluknya, namun tak bisa. Malam di perjalanan kali ini terasa benar-benar hening. Mobil pun terus bergerak memecah heningnya malam. Hingga tiba-tiba saja terdengar seperti suara gesekan daun dan suara sesuatu. Saat kulirik ke atas, aku melihat ada banyak sekali ikan putih berterbangan di atas kami. Dan aku melirik ke arah Kak Nur yang kulihat ternyata ia sedang terpaku menganga seperti orang terkejut melihat ke arah depan. Saat aku ikut melirik ke depan, betapa terkejutnya aku kalau ternyata aku dikejar-kejar oleh segerombolan pocong. Pocong berkain merah seperti memimpin di depan, diikuti oleh pocong berkain putih lusuh dan sebagian ada yang gosong tubuh dan wajahnya. Saat di tengah terkejutnya kami, tiba-tiba saja mobil kami kecelakaan. Mobil kami masuk ke dalam jurang dan semua menjadi gelap. Namun tiba-tiba saja aku terbangun karena merasakan cambukan di tubuhku yang sakit sekali. Aku pun tersadar dan menyadari bahwa ternyata aku terbangun di sebuah lokasi yang banyak orang mengangkat batu-batu di tubuh atau dengan sebuah gerobak di belakangnya. Mereka seperti terus bekerja dan saat berhenti mereka akan dipecut oleh makhluk-makhluk bertanduk menyeramkan. Makhluk itu memecut mereka tanpa ampun sambil tertawa girang. Dan ketika darah menetes dari tubuh orang yang dipecut, akan ada satu makhluk kecil yang berlari menjilati tubuh mereka yang terluka. Begitu terus. Aku pun kembali merasakan bahwa tubuhku dipecut. Aku teriak kesakitan. Dan makhluk itu mengangkatku dan menyeretku entah kemana. Banyak batu-batuan menghantam tubuhku. Hingga tiba-tiba ia membantingku. Membantingku di depan sebuah singgasana besar. Aku mencoba bangun dan kulihat ada seorang wanita cantik bergaun hijau duduk di singgasana itu. Singgasana yang terbuat dari tumpukan tubuh laki-laki telanjang bulat. Di antara tumpukan tubuh manusia itu, kulihat ada orang-orang yang aku kenal, yaitu Mas Angga. Aku pun mencoba menghampiri ke arah singgasana itu. Tiba-tiba saja makhluk di belakangku menarikku kuat dan leherku terasa tercekik. Aku baru menyadari bahwa leherku terpasang sebuah rantai. Kamu sekarang menjadi anak buahku. Kamu harus bekerja untuk menghasilkan uang demi manusia-manusia tamak yang memujaku seperti orang tuamu itu. Ucap wanita itu. Dan sejak saat itu, aku terus-menerus bekerja. Menjemput para manusia-manusia tak berdosa untuk dijadikan makanan untuk Nyai Ratu. Aku menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Hingga saat dimana sang Nyai menempatkanku di satu rumah mewah besar untuk mendampingi Ratu Kuntilanak utusannya. Karena ada satu manusia yang amat sangat tamak memelihara kami semua. Hingga pada akhirnya aku dapat terbebas karena bertemu dengan seorang wanita dan seorang pemuda yang sempat akan direbut nyawanya oleh sang Ratu Kuntilanak di rumah ini untuk dijadikan pendamping karena ia mempunyai gelang pangeran dari kerajaan selatan. Wanita dan pria itu memporak-porandakan istana kuntilanak di rumah itu hingga akhirnya aku terbebas. Meski sudah lewat puluhan tahun, aku hidup menderita. Kini aku terasa sangat bebas. Aku berharap aku dapat pulang ke alamku, sesungguhnya suatu hari nanti.
Dan aku harap manusia-manusia tamak dapat musnah dari muka bumi ini. Ceritaku cukup sampai di sini. Semoga kalian bukanlah menjadi salah satu dari bagian manusia-manusia tamak itu. Apalagi sampai mengorbankan keluarga kalian. Karena tak ada harta yang kekal dan abadi dari mereka, sang iblis-iblis. Ada harga yang akan dibayar tunai untuk itu. Sebab aku sempat melihat ibu bapak. Sekarang jadi orang yang disiksa mengangkut batu-batu hingga kiamat menjelang nanti. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!